Sandy Soccer baca ya. Jakarta, CNN Indonesia. Hutan kota yang terletak di Gelora Bung Karno, GBK Jakarta, sejatinya ialah kawasan kuliner dan wisata yang dibangun oleh jaringan hotel pelataran yang selama ini konsisten membangun tempat penginapan bertema Indonesia. Namun selain menikmati menu-menu terbaik di restorannya, sebenarnya turis juga bisa bersantai di area hijaunya secara gratis di luar parkir kendaraan, bekal makanan minuman, atau tiket kendaraan umum menuju GBK. Mengutip situs resmi Dinas Pariwisata DKI Jakarta, sebelumnya hutan kota adalah lapangan ring di GBK. Area seluas 4 hektar itu kini telah ditata sebagai ruang terbuka hijau, paru-paru kota sekaligus lahan konservasi. Pembangunan hutan kota GBK bersamaan dengan renovasi sejumlah area di GBK yang kini terasa lebih modern dan tertib. Hutan kota GBK bisa dikunjungi dari segala pintu masuk, tapi perlu dicatat bahwa pengunjung yang datang tanpa kendaraan pribadi perlu berjalan kaki dari pintu masuk GBK ke area ini. Jauh ya, ternyata jauh. Sebagian besar pengunjung mengatakan bahwa pintu masuk dari FX Sudirman atau seberang Pacific Place dirasa berjarak lebih dekat ke hutan kota GBK. Di tengah pandemi virus corona, seluruh pengunjung wajib menaati segala protokol kesehatan yang ditetapkan, mulai dari menggunakan masker saat makan atau minum sampai menjaga jarak antar pengunjung. Walau ada petugas kebersihan yang berjaga, pengunjung yang membawa makanan dan minuman tetap wajib membuang sampah pada tempatnya secara mandiri usai berkunjung ke sini. Waktu terbaik berkunjung ke hutan kota GBK ialah sebelum pukul 10.00 atau setelah pukul 15.00 WIB. Di saat itu matahari tak terlalu terik karena walau judulnya hutan, namun belum banyak pepohonan besar yang ditanam di sekitarnya. Taman di tengah kota menjadi pemandangan utama di sini. Sembari duduk-duduk di atas rumput, pengunjung bisa menikmati panorama gedung-gedung pencakar langit di seberangnya yang sekilas mirip Central Park di New York. Bawalah alas duduk atau piknik yang lebih hakiki dan tak merusak dengan hutan yang hijau. Bagi yang sensitif terhadap gigitan serangga bisa membawa lotion anti nyamuk. Jangan lupa juga mas payung kalau mendadak hujan terus dengan deras. Warung Wakaka, Puri Surya Jaya, Sidoarjo. Sahabat Sandy Soccer, pemain naturalisasi milik Madura United ini soroti talenta lokal Indonesia yang sangat manja. Kalau pemain Indonesia, mereka cuma main yang penting aku cari duit untuk makan, cari Greg Bukul. Jadi kalau pemain sudah cukup uang untuk makan, mereka puas. Kemudian mereka malas, mereka sudah berpikir cukup. Itu beda timbalnya. Ex pemain Persija Jakarta itu lantas membandingkan pemain saat ini dengan pemainnya di masa lalu. Kalau zaman saya 2011 ke bawah, kita bermain 80% didukung, 20% media ungkap Greg Bukul. Sekarang kamu main 20%, gaya kamu 80%. Kamu sudah terkenal. Itu seperti tidak sinkron sambungnya.
Jersey ketiga Juventus disebut mirip seragam pemuda Pancasila Jakarta iNews@id. Juventus meluncurkan seragam ketiga mereka untuk musim 2020-2021 berwarna oranye dengan accent bercak hitam. Jersey buatan Adidas itu menuai kehebohan di jagat maya Indonesia. Netizen ramai-ramai mengomentari seragam anyar klub berjuluk I Bianconeri tersebut. Mereka menganggap jersey itu mirip dengan seragam organisasi masyarakat atau ormas pemuda Pancasila. Seperti ini guys. Update terkini ya. Berita resmi UEFA mengumumkan jika laga Piala Super Eropa antara Bayern Munchen versus Sevilla bisa dihadiri secara langsung penggemar. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung 24 September 2020 di Puskás Arena, Hungaria. Namun UEFA hanya akan memberikan kuota 30% dari kapasitas stadion untuk diisi penonton. Meskipun penting untuk menunjukkan sepak bola dapat bertahan di masa-masa sulit, tetapi permainan telah kehilangan sebagian dari harapannya lantaran ketiadaan penggemar. Kami berharap dapat menggunakan Piala Super Eropa di Budapest sebagai pilot yang akan memulai kembalinya penonton di pertandingan kami. Kami bekerja sama dengan Federasi Hungaria dan pemerintahnya untuk menerapkan langkah-langkah guna memastikan kesehatan semua yang hadir dan berpartisipasi dalam laga nanti. Kami tidak mau mengambil resiko dengan keselamatan orang-orang. Alexander Kevrin, Presiden UEFA.